warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita belajarnya melalui online, namun tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Saya akan mereview materi yang kemarin terkait menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, di mana keimanan ini mempunyai landasan yang utama dalam kehidupan manusia. Jadi, apabila seseorang mempunyai iman yang kuat, maka dia tidak akan tergoda oleh rayuan dalam perbuatan dosa. Namun, apabila seseorang mempunyai iman yang lemah, maka ia akan mudah untuk tergoda dalam melakukan suatu perbuatan yang menjerumuskan dalam suatu perkara dalam dosa. Dan hal-hal yang dapat memicu atau menyebabkan dalam perbuatan zina, ini Anda melihat aurat, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu, pergaulan laki-laki dan perempuan, dan berdoa atau kholwat. Selanjutnya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi ke bab selanjutnya, yaitu toleransi beragama yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun dan surat Yunus ayat 40 sampai 41. Toleransi beragama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai toleransi umat beragama dan antar umat beragama yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Adapun mufradatnya seperti berikut. Surat Al-Kafirun diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab ajakan tokoh-tokoh kafir Quraisy pada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Jika ternyata engkau bahwa lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan melibatkan diri di dalamnya. Dan bila ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau mengikuti kami dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami." Nabi menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukannya dengan selainnya.
Kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Dalam surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di dalam ayat ini dinyatakan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Sedang Nabi menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya dan tidak mempunyai anak dan istri. Di dalam ayat yang ketiga yang artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, di dalam ayat ini Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara dua macam sifat tersebut. Pada ayat yang keempat dan 5 yang artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki konsistensi dalam pengabdiannya. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah, sedangkan cara orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Melalui surah ini, Nabi Muhammad ingin mengajarkan bahwa sebagai orang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Ayat yang ke-6 yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di dalam ayat ini dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memaksakan pendapat orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, Quran Surat Yunus ayat 40-41. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun mufradatnya seperti berikut. Pada ayat yang ke-40 yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad terbagi menjadi dua kelompok atau dua golongan dalam mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul dan wahyu Al-Quran yang diterimanya. Sebagian menerima Al-Quran mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Sebagian lagi mereka tidak beriman, selalu mendustakan Nabi Muhammad. Dan Allah lebih tahu tentang orang-orang yang membawa kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, kezaliman, dan kedurhakaan, karena mereka tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Ayat yang ke-41 yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad,
maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan kecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya amal buruk akan mendapatkan keburukan pula. Ayat yang ke-41 yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan kecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya amal buruk akan mendapatkan keburukan pula. Yang dimaksud di sini amalku, perbuatanku adalah Nabi akan terus berdakwah, mendakwahkan Islam, menyeru kepada kebaikan, mengajarkan taat kepada Allah, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakannya. Hasil dari amal beliau pun tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir. Sedangkan yang dimaksud amalmu, perbuatanmu adalah orang-orang kafir yang diberi kebebasan untuk terus-menerus mendustakan agama, tetap dalam kekufuran dan syirik, zalim ataupun berbuat kerusakan. Semua amal perbuatannya tidak ada kaitannya dengan amalan Nabi Muhammad. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini tentang toleransi beragama dalam Quran Surat Al-Kafirun dan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Di dalam Quran Al-Kafirun, Allah melarang kita untuk ikut-ikutan ataupun berpartisipasi dalam ibadah orang lain atau dalam ibadah agama lain. Karena Tuhan yang disembah Nabi Muhammad bukan yang disembah orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Dalam Quran Surat Yunus ayat 40, Allah menjelaskan adanya dua golongan ataupun dua kelompok. Yang pertama yaitu golongan yang beriman kepada Allah. Jadi mereka ini bertakwa kepada Allah dan selalu mengikuti yang sesuai Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Kemudian pada golongan yang kedua, golongan yang tidak beriman kepada Allah. Jadi mereka ini durhaka terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Dan dalam Quran Surat Yunus ayat 41, di sini menjelaskan bahwa amalan yang kita kerjakan adalah amalan untuk diri kita sendiri dan amalan yang mereka kerjakan untuk diri mereka sendiri. Jadi di sini kita ini bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Dan mereka juga bertanggung jawab atas yang mereka lakukan. Jadi kita ini tidak boleh ikut campur terhadap agama mereka, karena mereka ini mempunyai hak untuk menganut agama mereka yakini. Begitupun sebaliknya. Sehingga kita sebagai muslim harus tetap bertoleransi terhadap umat beragama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Untuk pertanyaannya bisa ditulis di timeline. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.